CP, TP, ATP, modul ajar, jika ada diferensiasi, kemudian musyawarah. Nah, sekarang kita lanjut ke KTP, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Purnomo, Kepala SDT Permata Bunda Jakarta. Izinkan pada kesempatan hari ini saya berbagi mengenai pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Dalam rangka pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kemendikbudristek Republik Indonesia membuat kebijakan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Melihat karakteristik dan tujuan dari kurikulum Merdeka yang pengembangannya ke arah penguatan spiritual, keterampilan, karakter, fokus pada pembelajaran esensial, serta pembelajaran yang fleksibel, membuat saya sebagai kepala sekolah tergerak untuk mengikuti program sekolah penggerak yang nantinya akan menjadi motor penggerak perubahan dalam menyukseskan implementasi kurikulum Merdeka ini. Dan saya melihat kondisi peserta didik pasca pandemi COVID-19 mengalami learning loss atau penurunan nilai-nilai spiritual, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak. Karena itu, kurikulum Merdeka ini hadir sebagai bridging ataupun jembatan ataupun sebagai katalis percepatan pemulihan dari learning loss itu sendiri. Oleh karena itu, pentingnya untuk dapat mewujudkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka dapat meningkatkan pengetahuan, literasi, numerasi, sains, dan juga kembali menguatkan nilai-nilai spiritual dan akhlak. Kami memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengimbasan praktik baik kurikulum Merdeka ini ke satuan pendidikan yang lainnya, agar kita bersama-sama mengimplementasikan semangat dari kurikulum Merdeka ini dengan melakukan penyebaran inovasi, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kapasitas guru, pembelajaran yang kolaboratif, serta mengatasi tantangan bersama dalam dunia pendidikan dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Meskipun kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan dan juga kemerdekaan bagi peserta didik dan guru dalam melakukan proses belajar mengajar, namun faktanya masih ditemukan beberapa tantangan pada praktik baik pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka ini. Tantangan yang secara umum atau yang paling mendasar adalah bagaimana mengubah mindset atau paradigma sebagian guru-guru yang masih menganggap perubahan kurikulum ini sebagai sebuah formalitas, sehingga kami butuh upaya ataupun effort untuk memberikan pemahaman terkait dari maksud dan tujuan dari implementasi kurikulum Merdeka ini. Kemudian, tantangan yang berikutnya adalah perubahan budaya sekolah. Salah satunya adalah kolaborasi. Padahal, pada pengimplementasian kurikulum Merdeka dibutuhkan kolaborasi di antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan peserta didik, dan juga keterlibatan orang tua menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sebagaimana yang saya lakukan pada saat ini, tentu saya membutuhkan kolaborasi dengan rekan saya sesama guru untuk bisa membantu saya dalam mengambil proses pembuatan video ini. Kemudian, keterlibatan orang tua juga tidak kalah penting dalam menyukseskan implementasi kurikulum Merdeka ini agar mereka turut berperan aktif dalam mewujudkan implementasi kurikulum Merdeka. Terakhir, tantangan yang kami hadapi ketika melakukan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka adalah terkait dengan kualitas evaluasi dan pengukuran keberhasilan peserta didik. Dalam hal ini adalah asesmen. Seperti kita ketahui bersama, asesmen pada implementasi kurikulum Merdeka itu bersifat holistik dan juga berbasis kompetensi. Pada saat melaksanakan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, saya senantiasa memberikan pertanyaan pemantik. Saya juga senantiasa memberikan paradigma mengenai kurikulum Merdeka, mengenai paradigma Ki Hajar Dewantara, seperti apa tujuan dari kurikulum Merdeka, dan
apa saja alur pembelajaran di kurikulum Merdeka. Pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang saya lakukan bukan saja saya memberikan suatu paparan praktik baik yang sudah saya lakukan di satuan pendidikan saya, tetapi saya mendorong dan juga meminta para peserta untuk mempraktikkan langsung, berdiskusi, berkolaborasi dalam menganalisis capaian pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran, membuat alur tujuan pembelajaran, membuat modul ajar hingga modul proyek. Penting adanya kolaborasi di satuan pendidikan karena kunci sukses dari implementasi kurikulum Merdeka adanya kolaborasi sesama guru, terutama rekan guru satu fase, agar mereka dapat membuat tujuan pembelajaran secara bersama-sama. Terlebih bagi kami juga sekolah swasta harus bisa berkomunikasi dan juga berkolaborasi dengan yayasan agar mereka juga mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Pada saat kami melaksanakan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka, kami juga banyak memberikan dokumentasi, foto, serta video praktik baik kurikulum Merdeka di sekolah kami, agar kami betul-betul meyakinkan kepada para peserta untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, yang mana kurikulum Merdeka ini benar-benar memerdekakan peserta didiknya, memerdekakan gurunya, di mana kurikulum Merdeka ini juga tidak lagi menyeragamkan asesmen-asesmen. Semua aktivitas siswa di satuan pendidikan itu menjadi suatu rangkaian asesmen yang dapat kita nilai. Kemudian pada kurikulum Merdeka juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana kita dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Alhamdulillah, setelah saya melaksanakan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, guru-guru sudah mengerti dan paham apa tujuan dari implementasi kurikulum Merdeka ini. Guru-guru juga sudah mulai mempraktikkan praktik baik di satuan pendidikannya masing-masing dengan menerapkan budaya kolaborasi yang sudah diterimanya. Kemudian guru-guru juga sudah mulai mengaplikasikan pembelajaran kontekstual, yang mana pembelajaran ini bertujuan agar anak-anak peserta didik merasakan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru sudah tidak lagi mengejar materi yang ada di buku paket, melainkan mereka fokus menyelesaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sudah mereka buat secara bersama-sama. Dari segi asesmen, mereka sudah tidak lagi menyeragamkan bentuk asesmen. Saya juga sebagai narasumber menekankan untuk para guru melaksanakan transformasi pendidikan dengan melakukan pembelajaran berbasis digital, seperti memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, penggunaan akun belajar.id, serta menjadikan hasil rapor pendidikan sebagai basis untuk merencanakan program-program sekolah. Setelah kita tadi mengetahui situasi, tantangan, aksi, dan hasil, tentu kami juga melakukan refleksi dari hasil pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang sudah kami lakukan. Pada intinya, bagaimana pentingnya kita men-trigger atau memicu guru untuk menjadi guru pembelajar yang siap menerima tantangan dan perubahan zaman. Karena ruh dan semangat dari pribadi guru itu menjadi kunci sukses implementasi suatu kurikulum, termasuk kurikulum Merdeka itu sendiri. Karena sejatinya kurikulum Merdeka ini kita maknai sebagai suatu jembatan ataupun bridging agar anak-anak Indonesia memiliki kecakapan literasi, numerasi, skill, serta mampu menghadapi tantangan zaman yang saat ini tidak terdeteksi, agar mereka memiliki modal untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di masa depan. Alhamdulillah, demikian video pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.